nggak selamatnya itu pas posisi si Mas Kolis ini istilahnya kayak masuk ke gerbangnya, Ke dimensinya sana. ke dimensinya si Rahmi dan Ratri pas lagi proses apa menikahkan Jasmoro dan Kumala. Situ Sukmanya ketarik, maksudnya jadi si Rahmi ini kayak megang itunya plat kitanya. Jadi kayak mohon maaf nih kayak dielus gitu sampai si suaminya itu bener-bener kayak gak bisa bangun. Jadi kayak orang mati tapi belum mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu bagi kita semuanya. Kembali lagi bersama kami dalam sesi obrolan santai yang tentunya tidak hanya saya dan Mbak Noven, tapi juga kita kedatangan sahabat kita yang tentunya spesial kalau untuk acara obrolan santai. Jadi kita ngobrol santai-santai ya Mbak Noven ya. Betul sekali. Selalu spesial ya untuk Oksan itu. Harus. Bener. Dan di malam yang dingin ini kita sudah ditemani oleh Mas Tias. Iya. Selamat malam Mbak. Ya. Selamat malam Om. Ya Mas Tias. Selamat malam. Jadi Mas Tias ini adalah seorang penulis thread di Twitter tentang cerita horor. Mas Tias boleh memperkenalkan diri lebih lanjut ke Sobat Javanika? Oke. Sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sendiri nama aslinya sih Tias, tapi kalau di Twitter Kalong. Kebetulan dulu bisa apa? Suka sama bikin-bikin cerita sih Mbak, tapi udah lama ya. Itu dimulai 2019. Awalnya kan dari baca, terus kok kayaknya nge-share cerita orang kayaknya seru gitu kan. Nah itu mulainya itu dari ojek Mbak. Oke. Jadi naik ojek terus tak tanyain, Oh, seperti Mas biasa. ada pengalaman horor nggak sih Mas kalau ojek gitu? Ada Mas gini, ya udah terus coba share gitu. Sampai keterusan. Sampai sekarang ya. Nah kalau Mas Tias sendiri domisilinya di mana nih? Saya di Bantul Mbak. Asli di sana juga? Iya. Oke. Terus kegiatan sehariannya selain menulis apa Mas? Iya. Kebetulan kan udah berkeluarga ya Mbak ya. Ya di rumah sama anak. Istri kan kerja. Saya kerjanya dari rumah. Ya konten aja lah. Dari YouTube bikin cerita. Ya konten kreator dari apa Instagram, TikTok. Oke, berarti Mas Tias ini adalah bapak multitasking ya teman-teman. Oke, nah Mas Tias ini kan selain di Twitter karyanya kan udah sampai di Karya Karsa. Oh iya, benar. Itu cukup keren banget dan apa ya kira-kira kan Mas Tias ini kan udah 2 tahun menulis cerita horor nih. Kalau biasanya yang nulis-nulis cerita horor itu kan pasti ada pengalaman dihantui. Oh iya. Nah kalau Mas Tias sendiri pernah? Kalau yang sampai ekstrim sih belum pernah ya Mbak ya. Paling kayak pas ngetik cerita kayak gitu kan. Kebetulan saya kalau bikin cerita malam ya Mbak ya. Nunggu si kecil tidur gitu baru bisa punya ide buat bikin cerita. Nah kebetulan juga pas nulis itu nggak di dalam rumah tapi di luar. Kayak di halaman belakang ya. Ya biar ada angin ya, kalau idenya mengalir ya. Terus paling gangguannya kayak kelebetan, terus kayak ada yang orang nengok-nengok gitu aja. Tapi ya sempet bikin merinding sih Mbak. Terus tutup laptop, balik masuk lagi. Abis itu lanjut nulis nggak? Besoknya. Besoknya, mengantisipasi ya Mas. Awal-awalnya gitu. Oke, nah kan itu sekelebat aja ya. Tapi kalau Mas Tias sendiri sebenarnya orangnya memiliki kepekaan lebih nggak terhadap dunia metafisik? Enggak sih Mbak. Enggak. Paling cuman ngerasa kalau di tempat yang emang singgup atau gimana, rasanya kayak ada yang apa itu?
mengamati Oh, gitu loh, cuma mengamati. gitu aja kalau sampai ngeliat itu. Paling ya sekelebatan Ya, tadi ya. Oke, nah aku kan udah sempet stalking nih akun Twitternya Mas Tias ini kan, dan beberapa judul yang sempat aku simak itu ada Pati Jiwo, terus ada Pesugihan Pengantin, Iya. terus Pesugihan Bulu Jimbung sama Warisan Tumbal Terakhir. Iya. Itu kan kebetulan kebanyakan tentang pesugihan. Mas. Kenapa Mas Tias ini banyak menuliskan tentang pesugihan tuh? Gimana ya Mbak ya? Kalau ketertarikan sebenarnya semua cerita horor tuh suka. Cuma entah kenapa kok dari awal bikin cerita tentang pesugihan itu kayak ada tertarik di kayak ritualnya, terus gimana sih korbannya meninggal itu gimana. Karena kan setiap pesugihan beda-beda ya Mbak ya, ritualnya sama apa namanya meninggalnya itu macam-macam gitu kan. Ada yang diambil apanya, terus itu nanti buat pesugihan, emang pesugihan buat kekayaan atau buat ilmu gitu kan. Itu aja sih. Oke, bukan ini ya, bukan untuk belajar ya Mas. Takut Justru malah biar tahu Mbak. untuk menghindari ya. Untuk menghindari. Oke, nah tapi apa namanya, kebanyakan cerita-cerita tentang pesugihan itu dari cerita atau pengalaman pribadi Mas Tias sendiri atau dari Narasumber. narasumber? Oh, narasumber ya. Oke. Kalau pribadi ya Untungnya nggak- belum pernah ya. nggak Ya. mau. Iya, amit-amit jangan sampai. Nah, tadi kan sempat aku menyebutkan beberapa judul dari threadnya Mas Tias ya, tersebut pesugihan itu. Dan ternyata ada beberapa metode dari praktik pesugihan. Ada kayak bulus jimbung, ada gagar mayang. Nah, kalau dari Om sendiri itu bedanya apa sih Om? Kalau bedanya itu lebih mengarah ada cerita mitos mistis atau legenda yang mewarnainya itu, dan juga entitas yang dipujanya. Ini karena kan mengingat suatu epos cerita rakyat yang mengawalinya itu pasti membawa arah praktik pesugihannya ini kemana. Contohnya bulus jimbung ya. Ya. Yang kita ketahui ini kan seperti namanya, bulus itu kan seperti hewan penyu air tawar itu. Ya. Dimana pelakunya ini nggak semuanya, karena nanti nggak disclaimer dulu. Ada bercak putih di tubuh, contohnya itu. Kayak panu gitu. Iya. Iya modelnya, tapi nggak semua ya, nggak ada disangkutkan ke penyakit kulit, bukan. Kemudian kalau penumbalan ini kan, tumbal itu sebenarnya kayak bayar angsuran. Lebih tepatnya kayak kita sudah pakai uangnya dulu, terus kita harus bayar nih, ditumbalkan, atau fungsinya untuk menetralisir. Tentunya di sini ada yang menggunakan hewan ataupun ada yang menggunakan manusia. Jadi kalau saya lihat satu pesugihan ataupun hal untuk memperkaya diri dengan cara bekerja sama dengan entitas gaib itu pasti ada tumbalnya dan ubur rampe yang diperlukan, termasuk hari-harinya tertentu beda-beda. Nah, ini berdasarkan cerita epos rakyat yang itu ada apa yang menjadi legenda mewarnai atau melatar belakangi praktik pesugihan ini. Karena sampai hari ini tentunya masih banyak ya, ataupun masih berkembang dengan subur praktik-praktik pesugihan ini yang memang diawali dari seperti halnya praktek pengaris contohnya. Tuh, terus untuk pengasihan itu juga, dalam artian sesuatu hal yang menjadi satu perjanjian. Pasti kalau pesugihan pasti ada perjanjian. Itu tujuannya untuk apa dulu? Itu kebanyakan seperti namanya sugih, itu kaya. Berarti untuk memperkaya diri secara duniawi dengan jangka waktu tertentu gitu. Bilang demikian. Dan bahkan si pelakunya ini juga harus melakoni syarat-syarat tertentu gitu. Ada syarat-syaratnya, kemudian harus menyediakan sesaji ubur rampe di malam-malam tertentu, harus berkomunikasi dengan entitasnya ini sampai ke arah kemudian penumbalannya itu. Saya waktu itu juga sempat membaca tweetnya Mas itu yang bulus jimbung soalnya. Yang itu kan terkenal banget gitu, dan lokasinya nggak jauh dari Jogja juga gitu. Untuk yang beberapa saya baru dengar itu sih. Nah, yang hari ini mau dibahas tentang apa nih Mas? Yang ini kali Mbak, yang tumbal terakhir ya. Tumbal terakhir. Oke, jadi sebelum kita masuk ke tumbal terakhir, sekalian kita bahas gagar mayang tadi ya. Seingatnya Mas Tias ini, gagar mayang tuh seperti apa? Kalau gagar mayang itu kan sebuah simbol ya Mbak ya. Simbol buat kayak orang pernikahan itu loh. Oh, kembang mayang itu. Iya. Karena ada kembang mayang sama gagar mayang. Nggih. Cuman di dalam cerita ini tuh
Jadi si anak itu kan punya perusahaan, punya anak satu. Si orang tuanya ini kan pengen kaya dengan cara menumbangkan anaknya sendiri, menumbangkan anak sendiri, dan itu usahanya itu kayak apa namanya, tempat buat PSK gitu. Oh, jangan pelan-pelan ngomongnya, nggak apa-apa. Gitu. Di daerah Jawa Tengah. Nah, pas si anaknya ini udah jadi tumbal, dia tuh setiap tahun sekali nyari apa ya? Nyari tumbal lagi lain, buat jadiin manten lakinya. Oh, gitu. Jadi yang diambil itu pekerjanya yang kerja di sana, misalnya OB-nya atau kebanyakan yang di cleaning service yang masih single. Oh, iya. Itu. Oke, baik. Nah itu karena terkait dengan pernikahan tadi, maksudnya gagar mayang dan kembang mayang kan itu unsur dalam sebuah pernikahan Jawa. Yang diambil single itu apakah memang berhubungan kayak gitu? Ini Mas, berarti tumbalnya itu untuk dinikahkan dengan entitas yang dipuja. Iya, jadi kasarannya gitu. Si wadah anaknya itu, itu kan dimasukin kayak sosoknya yang dipuja kan. Oh, anaknya laki-laki atau perempuan? Oh, berarti dinikahkan sama laki-laki. Misal diambil dari cleaning service, gitu. Itu apa usahanya tadi Mas? Kayak ini, rumah bordir gitu. Oh, industri malam gitu ya, dunia malam gitu ya. Iya. Benar. Ya, ini memang ada seperti ini nih. Jadi mungkin studi kasusnya sama kayak yang kita kenal ya, itu pesugihan Nyai Blorong. Tapi sebenarnya entitasnya Blorong tidak sejahat itu, mungkin turunannya ya, karena kalau yang dengan siluman ular itu memang di sini ada ritual seks gitu. Jadi misal ada suami istri nih, anaknya ini sudah dikasihkan tumbalnya. Setiap ketemu ini si laki-lakinya ini nanti harus bersetubuh dengan siluman ular itu, junjungannya. Atau juga ritual-ritual seks dalam pesugihan itu salah satunya di Gunung contohnya. Yang ini secara general ya kita sebutkan, tidak menyudutkan satu tempat, tapi beberapa berdasarkan cerita ataupun berdasarkan lokasi yang dituturkan gitu. Dalam kasus ini tentunya memang seperti namanya kan ada satu pernikahan, jadi pernikahan gaib. Tetapi apakah begini Mas, yang dinikahkan yang laki-lakinya ini terus meninggal atau sakit? Meninggal. Ya berarti raganya ini dipinjam sama entitas junjungannya untuk nanti dinikahkan, seolah dinikahkan, atau mungkin ke arah pernikahan sebenarnya. Setelah melakukan persetubuhan itu biasanya memang meninggal Mbak, benar. Jadi setelah terjadi hubungan seks itu ada satu cerita bahwasannya ruhnya itu kan masuk lewat kemaluan itu, jadi kemudian meninggal, entah sakit keras, kecelakaan, atau meninggal yang nggak tahu tanpa sebab, dan ini harus terus berjalan gitu. Dengan ini menjadi mediumisasi lebih tepatnya. Jadi entitasnya itu dimasukkan. Itu ada praktik-praktik seperti itu, memang ada yang dimana entitas astral itu mungkin mereka butuh makan, dalam artian sebenarnya nggak terlalu butuh makan dengan yang ada duniawi, tapi karena menjadi junjungan itu tadi, ada juga yang mencari kepuasan seks itu. Jadi ini sebenarnya pernikahan gaib, tujuannya untuk persetubuhan. Dalam persetubuhan itu memberikan nyawanya. Nah setelah ini nanti dapat imbalan. Nah, imbalannya itu tidak terus uangnya jatuh satu gepok, tidak. Yang dilakukan ini laris, karena berkaitan dengan bisnis perlendiran. Maaf dari ini, karena ini memang entitasnya ya lendir juga gitu. Jadi bisnis semakin laris bisnis perlendirannya. Oke, itu memang ya saling berhubungan. Iya. Ini kan kita cerita apa adanya ya, maksudnya nggak terus nanti kok saru itu enggak. Memang yang saya lihat ditumbalkan dengan lendir untuk bisnis lendir, itu modelnya gitu. Ya, berarti sesuai dengan tujuan lah ya ininya apa. Seru banget. Oke, nah balik lagi nih, tadi kan cerita yang ingin Mas Tias sampaikan di sini tuh yang warisan tumbal terakhir. Itu dengar-dengar kan Mas Tias sempat mengadakan sesi space di Twitter. Terus katanya ada yang datang tanpa diundang, itu gimana tuh Mas ceritanya? Jadi itu posisinya itu sebelum saya share ke Twitter ya Mbak ya. Itu kan pas lagi ada space sama teman-teman horor juga tuh.
Kebetulan ada cerita yang warisan tumbal terakhir itu, ya istilahnya cuma ini aja, cuma ngasih tahu ke teman-teman kalau ada cerita baru tentang pesugihan gitu. Terus saya cuma spill kayak ceritanya tuh kayak gini, terus kebetulan kan saya lagi sama teman saya tuh Mbak, di sebuah warung juga, pas posisi sepi, untungnya sepi, pas saya lagi nyeritain detailnya, garis besarnya cerita warisan itu, kok tiba-tiba temanku mendadak ini kayak keringetan dan benar-benar keringetan kayak habis lari-lari gitu. Terus nyenggol tuh, mas udah mas lah kenapa mas, udah ya, yang nyebutin sosoknya jangan terlalu detail lah, kenapa mas, orangnya datang, maksudnya sosoknya datang gitu. Lah gimana, kan posisi itu outdoor ya Mbak ya, warungnya outdoor, terus di sebelah kanan sana ada tangga gini buat yang di atas tuh, lagi di tangga gitu. Aku kan juga penasaran tuh Mbak, tak ingok gini kok nggak ada gitu. Nah di mana mas, itu mas, udah nggak usah diliatin. Intinya teman saya ini udah buat minta bantuan ke kakeknya buat netralisir lokasi, dan di situ tuh bener nggak tahu hawanya jadi panas gitu. Saya jadi ikut kempringet di sini. Setelah itu temanku langsung bilang, udah mas saya pindah. Suruh pindah ke tempat lain, terus aku nanya, kenapa mas, udah yang tak sebutin tadi tuh datang beneran, sosoknya masih belum sampai mewujud sempurna ya, masih berbentuk hitam, cuman perempuan, ada tanduknya gitu loh Mbak. Dan di situ temanku udah bener-bener kayak kewalahan, soalnya kan saya ke situ nggak satu kali, udah beberapa kali ke warung itu kan. Terus temanku juga sama, dia udah ngerasain, maksudnya udah beradaptasi sama energi yang sana. Kok tiba-tiba ada energi baru negatif yang gede banget gitu, kaget. Iya. Dan bener-bener kayak orang lari gitu loh Mbak, temanku tuh sampai grogios ya. Dan pada akhirnya sampai kalian yang ngalah pindah loh. Wah, berarti bisa dibilang itu sosoknya sangat kuat ya Om. Sekuat apa? Iya, biasanya kan kalau dalam sesuatu hal forum-forum yang kita membicarakan tentang metafisik itu, entitas-entitas tertentu memang datang Mbak. Belum tentu entitas itu yang kita bicarakan, tapi juga bisa menyerupakan gitu. Temennya itu kan Mas punya sixth sense atau biasa? Punya. Iya, berarti di sini belum ke arah solid Mbak bedanya. Gitu Mas. Kalau mungkin yang melihat yang sixth sense-nya nggak aktif, kemudian nampak solid, berarti energinya sudah terkuras. Orang-orang yang ada di situ kemudian mual-mual, mutar-mutar, atau bisa terjadi kerasukan gitu ya. Tapi tentunya apa yang kita pikirkan atau apa yang kita bicarakan kalau berkaitan dengan metafisik ya, ataupun entitas astral, mereka yang ada di kanan kiri itu kadang mendengar, dan menyambangi untuk eksistensi, atau bahkan ada yang menampakkan diri, atau sekedar lebih nggak mengganggu sih ya, tapi ya nunjukin nih loh aku gitu, atau yang kalian omongin, atau kita boleh gabung nggak misalnya kan gitu sih, atau join nongkrong, mau nggak nyeritain kisah kita, itu juga ada sih Mbak, ya nggak gitu Mas. Oke, tapi kan tadi katanya sosoknya belum sempurna ya, masih bayangan ya, walaupun kelihatan tanduknya, tapi sudah cukup untuk membuat hawa outdoor itu sangat panas. Berarti apalagi ketika sudah solid bisa lebih ini lagi. Iya, hal ini terjadi kan panas itu karena ada penyerapan energi itu tadi yang disebarkan ya. Bentuknya memang belum sempurna karena proses gitu. Kalau kita lihat secara ciri-cirinya, berarti itu satu entitas yang sifatnya di sini negatif. Ya, sosok perempuan apa tadi? Iya, perempuan. Sosok perempuan bertanduk itu berarti mungkin entitas yang menunggu di situ, atau juga yang terbawa atau yang terpanggil. Tapi kalau saya, karena dia sudah bisa menguasai, berarti yang ada kuat di tempat itu Mas. Gitu. Mungkin eksistensi ya, atau ini itu mungkin kan terkadang kita harus lihatnya itu lebih dalam dan dengan rasa gitu. Kalau dengan sixth sense ya, bisa dia itu perwujudan yang ditunggangi oleh energi negatif, dan dia ingin lepas itu pun juga bisa. Nah, kemudian ingin bercerita kisahnya, mungkin kalau tahu lebih ke penulis ya, biasanya kalau itu penulis ataupun orang yang bisa untuk storytelling, untuk menceritakan kisahnya, mereka ingin masuk nimbrung
Atau mungkin ada yang ingin didoakan atau dilepaskan dari hal itu. Kalau menurut saya, karena energinya panas, berarti ini membawa satu energi negatif. Gitu. Oke, ya. Oke, ini dari cerita barusan aja itu cukup menampakkan bahwa serem banget nih sosok yang ada di cerita warisan tumbal terakhir ini ya teman-teman. Walaupun entah apakah sosok yang di warung tadi itu memang benar sosok aslinya datang atau hanya sosok di sana yang menyerap energi dari cerita Mas Tias itu tadi. Nah, balik lagi ke threadnya Mas Tias yang tentang warisan tumbal terakhir itu tadi. Itu kan sekilas aku baca itu tentang dendam ya Mas ya. Dendam antar keluarga, bisa dibilang ini ya perang saudara ya Mas. Itu dimana salah seorang anggota keluarga yang menyimpan sakit hati akhirnya mengorbankan saudara-saudaranya untuk ya mendapatkan kekayaan, dan beliaunya ini memuja iblis dari alas angker. Nah, untuk selengkapnya Mas Tias mungkin bisa menceritakan gimana? Tapi sebelumnya disclaimer dulu ya Mbak ya. Semua tokoh kan disamarkan semua, nggak ada yang aslinya. Sama sebelum dulu masuk ke ceritanya itu, saya pernah nanya dulu Mbak ke temen, Mas saya punya cerita ini, kira-kira Mas boleh nyebut nama nggak sih? Manut iya. Boleh. Mas Ame ya. Mas Ame kan juga punya. Oh Mas Ame ya, punya itu kan, punya kelebihan. Saya padahal belum bercerita loh Mbak. Saya punya cerita tentang pesugihan gini-gini. Bentar Mas, bentar. Dia kayak diem dulu. Ini sosoknya yang kamu mau di-share di sini masih ada, dan ini tentang warisan. Jadi Mas Ama itu udah bisa nebak dulu. Terus dia ngasih saran, Mas nanti saran saya di ceritanya itu kan pasti ada ritual. Saya tahu ritualnya, jangan sampai disamakan korbannya, jangan sampai disamakan juga. Takutnya nanti si narasumber yang masih hidup kena gangguannya. Oh, gangguannya secara apa ya Mas? Maksudnya sampai yang paling fatal apa? Ya bisa kematian Mbak. Soalnya kan ini kan ceritanya nggak dari saya sendiri ya Mbak ya. Saya kan punya teman yang dari daerah Jawa Tengah, dan itu kan ceritanya murninya dari Jawa Tengah. Terus kita ya tektokan lah, kolaborasi. Mas saya ada cerita gini, yaudah Mas yaudah cerita aja gitu. Tapi ini kisah nyata ya Mas ya. Si narasumbernya ini kan adalah pasiennya. Ya. Gitu. Oke. Terus dia sering berobat kan ke tempat temanku itu Mas. Mbak, dia cerita dari awal sampai terakhir kali dia berobat ke sana gitu. Diceritain itu awalnya dari sebuah warisan. Itu sebelum si narasumber ini lahir ya. Iya. Cuma dia dikasih gambaran ketika pas nyari syarat-syaratnya. Itu kan ada kakak sama adik. Si orang tuanya udah ninggalin warisan. Warisan sebuah tanah dan bangunan, nggak seberapa luas, nggak seberapa besar gitu Mbak. Cuman si kakaknya ini yang namanya Broto ini kan karena dia mencalonkan di sebuah partai ya, buat modal, akhirnya si adiknya Rahmi ini nggak dikasih apa-apa. Udah, jadi si Broto udah kerja sama orang-orang kelurahan, orang kecamatan, yang penting pejabat-pejabat gitu lah. Sampai si adiknya si Rahmi ini bener-bener kalah, telak, nggak dapat bagian gitu lah. Ya udah, akhirnya si Mbak Rahmi ini udah ikhlas, tapi dalam hatinya itu dia masih naruh dendam, pengen ibarat kata kayak mau bikin hidupnya susah lah gitu loh. Ya. Dan ternyata si Rahmi ini bener punya pikiran buat nyelakain, tapi belum sampai ke mematikan gitu loh Mbak. Cuman buat ya istilahnya dibikin sengsara lah, menggertak lah ya. Setelah Mbak Rahmi ini datang ke tempat buat dukun ya. Udah ritual, di situ udah ritual. Korban pertama kan posisi lagi bersih-bersih rumah ya, buat dijual. Ya. Nah di situ sih posisi Mbak Rahminya udah mengikat janji kan. Pagi harinya pas
para karyawan dari si Mas Broto ini nyuruh buat bersih-bersih, di situ langsung timbul tumbal pertama dari karyawannya. Cuma di situ kematiannya itu agak gimana ya Pak ya? Istilahnya cuma kayak kepleset, tapi langsung meninggal seketika gitu. Oh. Nah, di situ kan awal mulanya Mbak Rahmi ngasih kayak gitu biar rumahnya nggak jadi dibeli kan, karena ada yang mati gitu. Tapi tetap ada yang beli. Si Rahmi ini tetap, wah berarti kalau kayak gini dia tetap kekeh buat yang sarain lagi gitu kan. Setelah ada tumbal pertama itu kan dia udah ngerasa kayak kok setelah ada orang yang mati dia ngerasa kayak punya power gitu kan. Terus pertama punya power, terus kayak kekayaannya tuh dia kan punya usaha di pasar. Setiap paginya dia di pasar, terus suaminya itu jadi guru, punya anak 2 di pasarnya itu kok. Dari kematiannya si pekerjanya itu setiap harinya cepet habis penjualannya, tambah laris sampai akhirnya si posisi si Rahmi ini baru balik ke rumah, ketemu suaminya lagi pulang kerja. Dia udah ngerasa si Mbak Rahmi ini kok jadi beda gitu loh Mbak. Kayak udah beda, udah bukan kayak si istrinya yang dulu lah. Dia udah dengan sabar Mas Rohmadi ini ngomongin, kamu kenapa ya kok udah jadi kayak sesuatu yang beda gitu, bukan kamu yang dulu. Udah lah Mas, gak usah ikut campur, aku masih sakit hati gitu. Alasannya masih itu terus sampai akhirnya si posisi pas anaknya nangisnya itu kayak karena ada sosok yang menampakkan ke anaknya itu ya. Si Rahmi ini nggak masuk ke kamarnya, cuman dia lari ke belakang di sebuah tempat kayak gudang gitu. Di situ dia ketemu sama sosoknya yang dipuja. Dia bilang jangan, istilahnya nggak usah ganggu. Bukan ganggu. Apa? Kamu tuh udah milikku gitu. Jadi di posisi si Rahmi itu udah melakukan pernikahan gaib sama si iblisnya itu. Dari ritual pas ketemu si dukun. Dan korban selanjutnya itu kan langsung suaminya sendiri. Posisi suaminya sendiri itu pas mau menghancurkan si Brotonya. Posisi di situ si Rahminya udah kayak gini loh, ngomongnya ke suaminya tuh, Mas ikhlas ya. Ini demi keluarga kita, biar tidak diinjak-injak sama Broto. Maksudnya, jadi sorry nih Mbak, si Rahmi ini kayak megang itunya, plat kitanya. Jadi kayak mohon maaf nih, kayak dielus gitu sampai si suaminya itu bener-bener kayak gak bisa bangun. Jadi kayak orang mati tapi belum mati. Dia ngerasain kayak badannya tuh udah kayak orang sekarat lah, kayak lumpuh gitu. Sampai akhirnya malamnya si Rahmi pulang udah bawa ubur rampe lah, udah bawa ubur rampe. Di situ si Rahmi ngelakuin kayak ritual lagi dengan cara ya kayak berhubungan suami istri, tapi bukan sama si suaminya, sama sosoknya iblisnya itu benar-benar di depan matanya si suaminya. Dan di situ posisi udah setelah berhubungan kayak gitu, si sosok bertanduk itu langsung cabut vitalnya. Astaga. Dan hampir semua korbannya di seluruh keluarganya, maksudnya masih di garis keturunan, itu meninggalnya karena vitalnya nggak ada. Untuk yang laki-laki atau laki-laki aja? Berarti utamanya untuk suaminya sendiri ya Mas? Itu yang pertama. Meninggalnya bukan karena bukan karena kecelakaan atau apa, tapi emang dari disengaja itu. Dibunuh langsung bisa kita bilang. Terus setelah suaminya sendiri yang menjadi korban, setelah itu kan langsung itu ada jeda berapa tahun ya Mbak ya? Ada jeda berapa tahun sampai akhirnya muncul si Kolis ini.
Kolis itu adalah narasumbernya, Mas Kolis. Oke. Jadi si Mas Kolis ini kan punya adik namanya Komala. Dan si Rahmi itu kan masih ada anak satu, masih anaknya 2. Yang satu kan cowok sama cewek. Semuanya udah dewasa. Si anak yang laki ini emang sengaja nggak nggak di detailin. Jadi kan udah dari teman saya juga sama Mas Amai tadi udah ngomong kan. Jangan sampai disamain gitu kalau di tulisannya. Nggak diceritain, udah langsung muncul ke Kolis dan Komala. Di situ si Rahmi itu udah menurunkan penerusnya ke Ratri, ke anak perempuannya. Anak perempuannya si Ratri posisi udah nikah ya Mbak ya, udah punya anak namanya Jasmoro, ya. Dan si Kolis ini punya adik namanya Komala. Dan si Jasmoro sama Komala ini punya hubungan. Saling jatuh cinta. Iya, saling jatuh cinta. Tapi si Jasmoro sama Komala ini kan punya hubungan dan emang nggak bisa dipisahkan ya. Terus si bapaknya, Mbah Soko namanya, ini udah mewanti-wanti, kamu jangan hubungan sama si Jasmoro karena dulu keluarganya dia kaya, karena kaya dia pemuja iblis gitu kan. Dia nggak mau si Komala ini jadi penerusnya gitu. Tapi kan mereka udah kayak saling jatuh cinta ya Om ya. Mau dipisahkan susah kan. Akhirnya kalau Jawanya itu apa ya? Delik-delik lah. Sembunyi sih Backstreet ya kan. Backstreet di situ sih Mbak Sokonya udah ngeh nih kalau si Jasmoro ini mau ngasih benih ke Komala. Menghamili duluan. Gimana? Menghamili duluan. Buat nitipin benih lah istilahnya buat penerusnya gitu loh. Bapak ibunya nggak restu, didik bayi jadi solusi gitu. Maksudnya gitu. Soalnya kan nanti anaknya jadi penerus pesugihannya kan. Iya. Nah di situ terus si Kolis dikasih tahu sama bapaknya. Please pulanglah, ini si adikmu nggak mau dikasih tahu gitu. Sampai akhirnya si Mas Kolis ini jadi tokoh utamanya untuk menghentikan rantai pesugihan itu. Memutus rantai ini ya, pesugihan. Nah di situ si Kolis itu kan dikasih kayak mencari syarat ya. Si Kolis disuruh ke daerah Kalimantan, ketemu sama Pak Liknya. Ketemu sama Pak Liknya di sana buat minta tolong. Istilahnya buat minta tolong gimana caranya biar si Komala ini enggak bisa bisa putus lah. Putus lah, tapi tetap nggak bisa. Si Komalanya ini tiba-tiba ya Mbak ya. Padahal udah di dalam rumah yang udah dipakai gitu. Dia tuh bisa-bisanya langsung balik ke daerahnya lagi tanpa sepengetahuan mereka. Dan di situ si Kolis disuruh sama Pak Liknya itu kamu cari yang namanya air 7 sumber yang mengarah ke laut semua. Buat syarat pertamanya. Setelah si Kolis dapat, dia bertolak lagi ke daerah kelahirannya. Kelahirannya si Kolis itu. Terus di sana ternyata ada satu lagi tokoh namanya Mbak Waris. Mbak Waris ini juga yang menolong si Kolis, yang mendorong dia dari belakang buat menyelesaikan lah. Sampai akhirnya si Kolis ini di titik paling rendah ya Mbak ya. Dia pas nyari syarat yang kedua itu dari 7 kuburan dari korban-korbannya. Korban pesugihan. Iya, yang diambil sama Ratri sama si Rahmi. Dan pas posisi si Mas Kolis ini ngambil setiap tanah kuburannya, di situ dia dikasih gambaran gimana dia matinya. Si korban-korban itu meninggalnya kan. Jadi benar-benar dikasih gambaran jelas. Dulu tuh
si adiknya, si kakaknya dia mati kayak gimana, si anaknya Rahmi sendiri dia matinya gimana, sampai terakhir si bapaknya. Benar-benar dikasih lihat gambaran itu mbak. Si Mas Kolisnya benar-benar udah nggak kuat, intinya aku kayaknya udah nggak kuat buat nerusin gitu. Tapi siapa lagi yang bisa memutus rantai ini kecuali kamu, soalnya kamu tinggal keturunan terakhir. Oh, Kolis ini benar-benar terakhir nih. Iya. Oke. Ya, sampai akhirnya di situ kan si Mas Kolis dibantu ya mbak, dibantu salah satu teman. Dan di situ temannya nggak selamat. Nggak selamatnya itu pas posisi si Mas Kolis ini istilahnya kayak masuk ke gerbangnya, ke dimensinya sana. Ke dimensinya si Rahmi dan Ratri pas lagi proses menikahkan Jesmoro dan Kumala. Situ Sukmanya ketarik. Sukmanya ketarik, si temannya itu ketarik. Pas selesai si Kolis bisa meluluh lantahkan dari syarat-syarat yang dibawa tadi. Itu si temannya itu sama Mbah Waris yang membantu. Itu jadi temannya Mbah Waris sama si Komala sendiri. Itu habis jadi korban juga. Jadi korban semua. Wah, cukup mengerikan sih, karena ibaratnya itu kan pertama Mbah Waris dan temennya Kolis ya. Tadi itu kan ketiga ya Om, kita bisa bilang kan. Tapi bisa ikut menjadi korban. Itu kan karena si Mbah Waris dulu kan orang tuanya ini ya Mbak ya, si dukun, dia membantu si Rahmi. Dia tuh mau istilahnya ngasih bantuan lah buat menebus kesalahan orang tuanya gitu loh. Setelah diceritain kayak gitu kan si Kolis sempat ngedrop ya, ternyata terlalu kelam gitu loh Mbak. Bener. Sampai ya itu tadi. Itu sebenarnya setelah kejadian itu tuh si temannya Mas Kolis itu istilahnya jadi kayak kena apa sih Om? Jadi diranjang. Iya. Nggak bisa ngapa-ngapain itu namanya. Sawan itu Pak Mas? Bukan sawan. Istilahnya sih apa sih, lupa. Leprepan bukan? Bukan. Kayak lupa aku Mbak. Tindihan. Bukan. Apa? Di tempat itu nggak bisa ngapa-ngapain. Amben apa sih, pakai istilah amben kayak gitu. Oh. Cowok berarti. Nggak bisa gerak. Nggak bisa gerak. Sama sekali Kak, sama lumpuh sekali gitu. Lumpuh. Itu sampai berapa bulan ya? Terus meninggal. Oh, berarti meninggalnya tidak langsung saat Enggak. itu. Oke, wah. Oh, kembang amben. Oh, kembang amben. Kembang amben tuh gimana? Mungkin bisa dijelaskan ke Sobat Javanika. Iya, mungkin kayak ini ya, mau jadi sasaran tumbal berikutnya gitu, atau karena ini sih Om, karena dulu kan Sukmanya itu pernah diambil ya. Iya, jadi kan setiap orang itu kan ada sedulur rapat lima panca atau ada ruhnya Sukmanya ya. Jadi ketika misal mau jadiin tumbal atau dia sarang ilmu, itu kan lepas satu biasanya. Ininya sedulur rapatnya itu, jadi nggak komplit terus. Ya kayak yang kita rasakan kalau misal kita softwarenya kurang kan pasti nggak bisa jalan tuh sistem. Tinggal nunggu ini nanti shutdown-nya aja kapan gitu, matinya kapan gitu ya, seperti itu sih Mbak Mas modelnya. Oke. Nah ini tadi sekilas tentang warisan tumbal terakhir ya Mas. Ini jadi latar ceritanya tahun 1970-an ya Mas ya? Jadi itu dia sudah sangat lampau dan memang ternyata ya zaman itu seperti itu masih sangat kencang terjadi ya. Nah ini tadi kan dari ceritanya Mas Tias sendiri, prosesi untuk pesugihannya itu sangat kejam ya, karena kemaluan si korban dipotong dan itu secara langsung, nggak pakai bius ya, cuman dibikin kaku tadi. Dan itu lebih detail sih Mbak, nanti ditulis aja. Iya. Mungkin kalau mau yang baca detail bisa cus ke Twitternya Mas Tias, itu apa Mas, Kalong ya? Username-nya adalah Kalong. Nah, Om Hao, kalau dari yang ini tadi kan memang ada pernikahan gaib ya antara Rahmi dengan si iblisnya itu. Tapi kalau yang dari Gagar Mayang tadi kita udah ngomongin, itu kan bukan hanya sih, sebenarnya juga tetap memakan nyawa,
Tapi kan ibaratnya si korban itu dibikin meninggal dulu dan dengan cara yang tidak wajar, tapi bisa kita bilang bukan perlahan ya. Nah kalau yang dari warisan tumbal terakhir tadi kan dibikin perlahan tuh, bahkan spesifik nih ke kemaluan dipotong dan hanya untuk laki-laki. Itu bukan filosofi apa ya, maksudnya kenapa seperti itu? Iya, tentunya kalau berkaitan dengan pesugihan itu macam-macam rupa ya Mbak. Ini juga salah satu jenis baru dan memang yang saya rasakan dan saya lihat entitas di sini memang lebih menyasar itu pada kejantanan pria itu yang diambil untuk menyempurnakan ilmunya ataupun untuk syarat tertentu gitu. Karena entitas ini memang yang dulu merasuki ya atau yang kemudian minta syarat seperti itu dulu orang ilmu gagal ceritanya. Jadi orang ilmu gagal kemudian karena butuh syarat-syarat harus, kalau waktu itu ya Mas ya, itu memang harus mendapatkan keperjakaan laki-laki. Kan ada yang kebalikannya, ada yang pelaku ilmunya ini misal perempuan, dia harus nyari perjaka banyak. Jumlahnya mau berapa, 7 atau 40 atau berapa gitu. Kalau pelakunya seorang laki-laki, dia berarti harus nyari perawan. Itu untuk ada aktivitas senggama di situ gitu. Dan dalam aktivitas ini mungkin hanya kurang 1 atau kurang 2 perjaka yang diinginkan, dia sudah kalah. Sehingga bawaan ataupun junjungannya yang dulu menjadi perewangan itu tetap mencari. Nah, dengan mencari ini akan menawarkan diri ataupun menjalin kerjasama dengan orang-orang, kamu bisa nggak sih nyariin aku kayak gini gitu. Kalau nanti bisa, akan saya kasih imbalan, yaitu imbalan kekayaan duniawi. Nah, dengan melakukan ini kan berarti syarat-syarat dalam bersetubuh, kemudian mendapatkan seperti alat kelamin atau apa itu ya permintaannya ini gitu, yang diambil gitu Mbak. Dalam hal ini menjadi syarat meneruskan ilmu yang dia miliki walaupun raga yang aslinya sudah nggak ada. Itu dengan menggunakan tubuh seseorang, karena mediumisasi itu kalau kita kenal kan kadang buat nyari informasi atau apa ya, sebenarnya itu juga bisa membuka satu gerbang komunikasi ataupun menggunakan tubuh seseorang untuk melakukan aktivitas ketika dia tidak benda ataupun astral gitu. Jadi masuk ke dalam tubuh seseorang, melakukanlah persetubuhan contohnya, ataupun melakukan komunikasi ataupun melakukan singgungan, ngobrol gitu ya. Dalam hal ini adalah yang dilakukan aktivitas seksual gitu. Iya. Cukup menyeramkan juga sih. Nah tadi kan Mas Tias juga nyebut bahwa sebenarnya kan ini sudah terjadi turun-temurun di keluarganya Rahmi gitu ya. Si Jasmoro tadi, ya walaupun saling cinta sama Komala, itu si Jasmoronya tahu nggak kalau keluarganya memiliki warisan pesugihan itu? Tahu Mbak. Tahu, tapi tetap nekat menikah ya. Itu memang udah kayak warisan sih Mbak, warisan tumbal kan, pesugihan. Tapi kalau misalnya nggak sampai terputus ya nanti kekayaannya nggak ada, habis. Ya mungkin juga karena udah terbiasa dengan kemakmuran itu ya. Tapi Om, kalau seumpama si tokoh si Jasmoro ini tidak melanjutkan itu, berarti kan aku mengambil kesimpulan bahwa kita bisa kutukan ini akan berlanjut dengan adanya sebuah pernikahan. Kalau semua Jasmoro tidak menikah, selain kekayaannya yang mungkin tidak akan berlanjut, apakah si Jasmoro ini tetap hidup atau tidak? Karena ini warisan itu tentunya nggak bisa putus, akan turun-menurun terus, harus dipaksa mau seperti itu. Jadi pesugihan itu terkadang ada orang bilang ya mungkin ada beberapa yang itu bisa diputus kontraknya, tapi sebenarnya ini sudah mengikat seumur hidup, bahkan seluruh turunan nanti akan sama, karena sudah menjadi satu perjanjian dan entitas astral ini nggak mau serta-merta ngelepas ya, ataupun asal gitu terus oke itu diputus gini walaupun baik-baik dah hartaku ambil aja, nggak segampang itu. Karena orang yang sudah melakukan praktik pesugihan itu sudah menjadi budak, harus mau dan harus terus-menerus gitu, walaupun diancam sudah hartanya kan diambil tetap nggak bisa. Ibarat kata misal seseorang kemudian udah saya nggak mau meneruskan, harta saya ambil aja, saya miskin nggak apa-apa, nggak bisa gitu. Jadi terusan gitu. Dan menurut saya sih tetap tokoh yang Jasmoro itu harus nerusin terus gitu, nggak akan bisa mati juga, dalam artian
sebelum nanti melakukan aksinya ini itu nggak terus kemudian entitasnya ini ngebunuh nggak. Jadi dia tetap dibiarkan hidup dan harus melakukan itu gitu. Karena sudah turun temurun, karena leluhurnya dulu sudah tanda tangan kontrak lah, itu udah MOU. Kamu bersedia nggak nanti anak turun meneruskan ini? Sudah tanda tangan di situ, sudah oke. Jadi ini akan terus menerus, Mbak. Menurut saya nggak akan bisa diputus sampai terus seterusnya. Kita nggak tahu ini akan selesai kapan gitu. Dengan melakukan laku yang seperti itu, tetapi dengan apa kekayaan yang diperoleh itu akan tetap dapat. Oke, yuk. Berarti mungkin si iblisnya ini ya bisa kita bilang hanya akan mengganggu si Jasmoro tapi tidak akan menghilangkan nyawanya. Iya. Tapi gangguannya itu menggiring. Meneror lebih. Iya. Dan itu menggiring ke Jasmoro untuk mau nggak mau aku akan meneruskan warisan ininya. Iya. Turun temurun terus karena di beberapa praktik pesugihan itu seperti itu gitu. Adapun beberapa yang satu keluarga habis ya, misalkan meninggal itu sudah beda cerita, dihabisi semua. Tetapi dalam beberapa kasusnya praktik pesugihan itu terus-terusan, terus menurun gitu. Ada beberapa yang memang dia eksklusif, yang bisa piara bapaknya aja, itu memang hartanya nanti langsung habis. Tapi kalau yang sudah disanggupi, anak cucunya nanti akan membawa seperti itu, ya kan seperti itu. Dan entitas ini nggak serta-merta mau, akan memilih siapa yang bisa meneruskan ini atau siapa yang bisa manggil saya gitu. Soalnya si Komala itu kalau di matanya Jasmoro dan terah-terahnya itu dari weton sama lahir darahnya itu cocok gitu loh, Mbak. Mau nggak mau ya harus itu yang diambil sesuai syarat kriterianya lah ya. Oke, tapi ini kan ada Mas Kolis ini ya, dan makanya kan aku tadi keinget Mas siapa tadi, Mas Mas Amai itu kan bilang jangan terlalu detail karena keturunan yang tersisa nanti bisa keganggu lagi. Tapi secara garis kan hitungannya si Mas Kolis ini adalah ipar ya, Mas ya. Iya. Dan aku nggak tahu apakah pernikahan Komala dan Jasmoro tadi hitungannya sudah sah atau belum. Belum, Mbak. Oke, berarti Mas Kolisnya ini bisa kita bilang untuk berkeluarga aman lah ya, Om? Itu udah berkeluarga, udah punya anak. Dan itu pas terakhir kejadian istilahnya yang meluluhlantahkan kediamannya itu, Mbak. Itu selama beberapa tahun bolak-balik Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Timur berobat. Buat ngilangin efek. Iya. Tetap kena. Iya, tetap. Jadi efek. dia tetap kena gangguan, cuma gangguannya nggak sampai nyerang fisik. Kayak ada yang mata-matain, ada yang ganggu dari tidurnya di kebawa mimpi gitu. Oke. Dan alhamdulillahnya sih. Iya. Sekarang udah nggak kayak dulu lagi. Iya, alhamdulillah lah ya. Dia tetap berarti pesugihannya si Mbak Rahmi ini memang sangat kuat ya, sampai ibaratnya yang hubungan ipar aja tuh sampai kena cipratan terornya segede itu. Nah, aku jadi penasaran, Om. Sosok yang dipuja Mbak Rahmi ini seperti apa, dan apakah memang yang tadi Mas Tias dan temannya rasakan dan temui di sebuah warung kopi tadi yang bertanding? Iya, entitas yang tadi sosok perempuan ya, wujudnya perempuan itu tadi yang bertanduk itu sebenarnya bentuk aslinya gitu. Kalau saya track ya, tetapi dia ditunggangi, ditunggangi, kemudian menyerap energi yang ada di sekitar waktu diomongkan. Nah, ditunggangi oleh siapa? Ada seseorang yang tadi ngilmu dulu tapi gagal. Nah, orang yang ilmu gagal ini kalau saya lihat memang sosoknya perempuan cantik banget gitu. Orang-orang zaman dulu perempuan cantik yang dia memang pada awalnya untuk menjaga seperti keperawanan abadi gitu. Jadi lebih mengarah pada aktivitas seksual lah gitu ya. Nah, karena ini gagal, dia kemudian harus mau tidak mau melebur dengan junjungannya itu. Nah, junjungannya ini yang sosok hitam, tapi itu bukan, saya melihat tidak ada gendernya di situ, nggak laki-laki nggak perempuan, jadi lebih mengarah kayak satu entitas hitam bermata merah, kepalanya itu seperti apa ya, ini ya mungkin BBM bukan kepalanya itu kayak ini sapi kerbau itu, jadi ada kayak ininya kan beda, kalau BBM kan beda, tapi ada tanduknya Mas, memang gini ya.
tanduk partai. Waduh, Gitu loh, Mas. lebih ke banteng sih. Iya. Gitu. Cuman kesininya itu hitam, badan orang gitu. Ketika si sosoknya yang perempuan ini mendapatkan hawa perjaka atau hawa kejantanan laki-laki, dia akan bisa melebur dan menyempurnakan wujud sebagai seorang perempuan sejati. Nah, dari ini kemudian akan menarik beberapa laki-laki yang melakukan praktik ini seperti yang tadi disebutkan. Jika tidak terjadi senggama yang secara langsung masuk ke alam bawah sadar, terjadilah mimpi basah contohnya, atau kalau mau dapat harta yang lebih harus melakukan hubungan ini, tapi setelah saya mendapatkan ini keperjakaan ataupun kejantanan dari seseorang yang jadi tumbal, tapi orang ini meninggal gitu dengan kondisi yang mengenaskan yang dimaksud itu. Mungkin ada seperti di kemaluan, ada sayatan atau ada luka gitu ya. Beberapa orang yang menikmati intim dengan ini, itu yang tadi disampaikan Mas Tias. Kemudian terjadi seperti kembang amben itu, Mbak, karena dia merasa seperti ditindih dia seperti maaf ya, mungkin posisi bersenggama. Itu ya. sebenarnya woman on top, maaf nih saya sebut itu. Jadi soalnya yang tak lihat gitu ya, Mbak. Jadi laki-laki dia tertidur, kemudian ada perempuan yang di atas gitu. Megang ini Sambil nekat. Sambil ini ya, kayak ada persetubuhan yang nggak kelihatan di situ. Saat energi laki-lakinya itu habis, orang ini meninggal. Itu akhirnya pelaku praktik ini satu persatu juga akan mengikuti sama. Begitu yang saya lihat. Jadi kembang amben yang saya lihat di sini memang ada persetubuhan di situ secara gaib gitu. Ya. Oke, berarti kan karena tadi si Mas Kolis berarti memutus rantai pesugihan itu tadi ya, Mas? Itu kan dengan cara Jasmoro juga mati kan, Kumala juga mati. Ya, tapi kan temennya yang bantuin itu. Iya. Nah, apa karena ini ya, Om? Berarti kan sampai karena si Jasmoronya meninggal juga kan, bisa kita bilang rantainya sudah terputus. Iya. Terus si yang dipuja ini mencari yang terdekat, dan kebetulan yang kena adalah temannya Mas Kolis itu tadi. Jadinya beliaunya kembang amben itu tadi. Iya, memang modelnya seperti itu. Jadi praktik pesugihan itu akan selesai ketika pelakunya, bahkan anak cucunya sudah habis lah, meninggal semua. Baru kalau targetnya belum selesai, yang terdekat dimakan. Gitu. Hal ini sebenarnya kan ini terjadi ketika junjungannya ini bergender perempuan, makhluk astralnya. Bisa kita balik, misal yang laki-laki nyari dengan entitasnya yang seorang laki-laki gitu, maksudnya yang masuk untuk mediumisasi gitu. Kalau ini kan yang berperan laki-laki, entitas yang dipuja itu perempuan atau gendernya betina gitu. Bisa juga ini terjadi kebalikannya, jadi yang entitasnya yang jantan gitu, contohnya misal menggunakan gondorwo itu juga bisa, karena kalau sudah yang diminta itu hanya satu orang, anaknya itu hanya sebagai pangkal ya, berkata aktivitas-aktivitas yang dilakukan itu adalah ritual-ritual berkaitan dengan seks, itu ritual seks itu. Oke. Nanti memang ya pesugihan itu apapun metodenya memang cukup mengerikan ya, Om. Iya, dan sebenarnya kita harus pikir 2 kali ya sebelum dengan hal ini itu, karena tidak seberapa loh yang kita peroleh itu, dan terkadang pesugihan itu harus mengambil harta keberuntungan atau harta benda keberuntungan dari para penerus kita ataupun keturunan kita, itu kita ambil dulu. Ini yang pertama. Yang kedua tentunya bersekutu dengan entitas astral yang negatif. Tidak serta-merta itu mudah diputus. Dan yang ketiga biasanya ada ritual-ritual yang menyimpang atau yang nyeleneh gitu. Salah satunya ritual-ritual yang seperti ini tadi itu. Jadi seberat apapun permasalahan kita tetap harus ikhtiar dan tawakal. Pasti Tuhan ngasih jalan ya, karena ini bagian dari ujian juga. Terutama yang sudah punya keluarga, itu kan ibarat kata kita mencari uang tuh untuk keluarga, untuk anak ya. Masuk anaknya mau dikasihkan kayak gitu. Jadi pikir 2 kali, jangan sampai kita terjebak dalam lingkaran setan ini. Jadi memang
perkuat iman dan takwa, intinya gitu, agar terhindar dari hal seperti ini. Karena sekali kita terucap, sekali kita setuju, sekali kita mengikat janji dengan entitas astral dan kita mendapatkan imbalan di situ, itu akan susah untuk kita lepaskan atau kita batalkan perjanjian tersebut. Ya, benar sih. Ini berarti kalau pesugihan itu kan sebuah hutang atau cicilan yang tidak pernah bisa terbayar. Iya. Nah, Sobat Javanika, ini kan tadi sekilas dari cerita yang disampaikan oleh Mas Tias kan cukup mengerikan ya, tapi sebenarnya ada detail yang lebih bikin kita bergidik. Untuk baca detailnya, Sobat Javanika bisa langsung ke Twitternya Mas Tias, tadi username-nya Kalong, atau bisa baca karya Mas Tias di Karya Karsa. Iya, benar. Dan ternyata cerita warisan tumbal terakhir ini akan segera dibukukan. Jadi teman-teman pantengin aja sosmednya Mas Tias. Iya. Nanti akan ada info untuk PO dan lain-lainnya. Oke, terima kasih Mas Tias udah berbagi ceritanya di sini. Terima kasih. Makasih juga untuk Sobat Javanika yang sudah mengikuti Obsan hari ini dari awal sampai akhir. Ya, terima kasih untuk Gudang Digital yang sudah memfasilitasi kami dalam penyelenggaraan acara ini. Jadi untuk teman-teman yang hobi videografi, fotografi, dapat memperoleh piranti-piranti seni fotografi tersebut dan videografi di Gudang Digital, tentunya dengan tawaran harga yang spesial. Betul. Dan barang-barangnya juga yang termutakhir gitu ya. Ya, dan juga kita ucapkan terima kasih untuk Gudang Kopi. Ini tempat untuk kita ngobrol, jadi habis belanja kamera nanti bisa mampir ke Gudang Kopi untuk menikmati secangkir kopi ya. Ya, kita tutup. Terima kasih untuk semuanya. Akhir kata, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah pinaringan rahayu sakum dumadi.